Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi dengan judul Tugas Belajar dan Pembelajaran Membuat Rancangan Skenario Pembelajaran Listrik Statis. Di sini model pembelajaran yang kami gunakan adalah Discover Learning dengan melakukan 2 kali pertemuan, dan dalam satu pertemuan itu terdapat 45 menit. Dan materi yang kami bawa ini itu terdapat di kelas 10 SMA. Dan juga teman-teman, sebelum masuk ke dalam materi, perkenalkan, nama saya Mariel Trindamus. Di sini saya sebagai pemateri 1 sekaligus moderator. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa dalam skenario pembelajaran ini terdapat kompetensi inti. Teman-teman perlu diketahui dahulu ya bahwa kompetensi inti adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik pada setiap jenjang, baik itu SD, SMP, ataupun SMA, ataupun di tingkat pendidikan ke atas ya. Jadi kompetensi ini tuh menjadi dasar dalam pengembangan materi pembelajaran, indikator, penilaian, dan proses pembelajaran. Dan kompetensi pembelajaran ini tuh mencakup 4 aspek utama, yang dimana adalah kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Dimana kompetensi inti yang pertama itu adalah sikap spiritual, dimana itu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Jadi dalam kompetensi spiritual ini tuh berkaitan dengan sikap terhadap Tuhan, misalnya itu berdoa atau bersyukur ya. Jadi dalam pembelajaran itu kita harus memulai dengan berdoa dulu. Dan juga yang kedua yaitu sikap sosial, dimana kita menunjukkan perilaku jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Nah teman-teman, jadi yang bisa saya jelaskan di sini juga, jadi kompetensi sosial ini tuh berkaitan dengan sikap terhadap sesama dan lingkungan sosial, misalnya itu kerjasama dalam kelompok, terus jujur dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas ya. Yang selanjutnya itu ada pengetahuan, dimana dalam pengetahuan itu kita harus memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan. Jadi ini tuh mencakup pemahaman teori, konsep, dan informasi. Dan yang terakhir itu adalah keterampilan, dimana yang dimaksud sini adalah mengolah, menalah, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Jadi yang maksud di sini itu macam berkaitan dengan penerapan pengetahuan secara praktis seperti melakukan percobaan atau membuat karya. Oke, mungkin saja yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke pemateri kedua. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua dan akan menjelaskan materi tentang kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk kompetensi dasar, yang pertama itu menganalisis gejala kelistrikan statis dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama itu menjelaskan pengertian kelistrikan statis, yang kedua mengidentifikasi gejala listrik statis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan yang ketiga itu menjelaskan proses perpindahan muatan listrik sebagai penyebab terjadinya listrik statis. Kompetensi dasar yang kedua menyajikan hasil percobaan tentang kelistrikan statis. Untuk indikator pencapaiannya, yang pertama itu melakukan percobaan sederhana tentang listrik statis dengan alat dan bahan yang tersedia. Yang kedua, mengamati dan mencatat hasil percobaan tentang gejala listrik statis. Yang ketiga, menyajikan hasil diskusi kelompok dan menarik kesimpulan dari percobaan. Untuk kompetensi dasar yang ketiga, menganalisis gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, termasuk gaya kolom dan medan listrik. Indikator pencapaiannya, yang pertama itu siswa dapat menjelaskan konsep gaya listrik atau gaya kolom antara 2 muatan. Yang kedua, siswa dapat menuliskan dan menjelaskan rumus hukum kolom dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat menganalisis hubungan antara besar gaya, besar muatan, dan jarak. Yang keempat, siswa dapat menghitung gaya listrik antara 2 muatan menggunakan hukum kolom.
kompetensi dasar yang ketiga itu menyajikan hasil analisis tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, termasuk gaya kolom dan medan listrik dalam bentuk tulisan atau media lain. Indikator pencapaiannya yang pertama, siswa dapat menyajikan hasil analisis perhitungan gaya listrik antara dua muatan secara sistematis. Yang kedua, siswa dapat mengerjakan soal kontekstual secara sistematis. Yang ketiga, siswa dapat bekerja sama dalam kelompok untuk memecahkan masalah gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, perkenalkan, saya Gisela Putri Rambudai Sinaga dengan NIM 2401050006 akan melanjutkan materi. Materi yang saya bawakan ialah materi pembelajaran. Yang pertama, pada pertemuan 1. Pada pertemuan 1 membahas tentang konsep dasar listrik statis yang berfokus pada pemahaman konsep awal dan gejala listrik statis. Materi yang berhubungan dengan konsep dasar listrik statis yaitu yang pertama, pengertian listrik statis. Yang kedua, jenis-jenis muatan listrik. Yang ketiga, proses terjadinya muatan listrik. Yang keempat, gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, interaksi antar muatan. Dan yang keenam, percobaan sederhana listrik statis. Pada pertemuan 2, kita membahas mengenai gaya listrik dan hukum Coulomb yang berfokus pada perhitungan dan pemahaman kuantitatif gaya antar muatan. Materinya meliputi yang pertama, konsep gaya listrik atau gaya Coulomb, yang kedua, sifat gaya listrik, yang ketiga, hukum Coulomb, yang keempat, contoh perhitungan gaya listrik, dan yang kelima, penerapan gaya listrik dalam kehidupan sehari-hari. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, saya mahasiswa atas nama Dominika Betty dengan NIM 2401050024. Di sini saya akan lanjut menjelaskan materi pada pertemuan pertama. Nah, dalam pertemuan pertama ini kita akan masuk pada kegiatan pertama, yaitu pendahuluan, di mana guru memberi salam dan apresiasi kepada siswa berupa pertanyaan pemantik seperti, pernah tidak kamu mengalami rambut berdiri setelah memakai topi, atau plastik pembungkus makanan menempel di tangan. Nah, setelah itu mengaitkan pengalaman dari pertanyaan tersebut dengan topik listrik statis hari ini. Nah, yang berikut, guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan menjelaskan pentingnya memahami listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, setelah guru menyampaikan tujuan, guru akan masuk kepada isi pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, stimulasi. Di situ, guru memperagakan demo singkat, seperti menggosokkan penggaris plastik dengan kain wol, lalu mendekatkannya ke potongan kertas kecil hingga kertas itu tertarik. Nah, di situ guru akan melakukan dalam beberapa menit, lalu siswa mulai mengamati fenomena yang terjadi. Setelah itu, mengidentifikasi masalah. Nah, di situ diberikan waktu beberapa menit, lalu guru bertanya, kenapa potongan kertas itu bisa tertarik ke penggaris? Lalu, apa yang terjadi pada penggaris dan kertas? Setelah itu, siswa mengajukan hipotesis secara lisan. Nah, yang berikut masuk kepada pengumpulan data. Di situ diberikan waktu beberapa menit. Siswa dibagi dalam beberapa kelompok kecil, mungkin terdiri dari 3 sampai 5 orang. Nah, setelah itu siswa diminta untuk melakukan percobaan sebagai berikut. Yang pertama, menggosokkan balon dengan rambut. Yang kedua, menggosokkan penggaris dengan kain. Dan yang ketiga, mengamati interaksi dengan benda ringan seperti potongan kertas atau serpihan plastik. Nah, kemudian siswa mencatat hasil pengamatan mereka tersebut. Setelah itu, mereka melakukan pengolahan data dan diskusi. Di situ dalam waktu beberapa menit, setiap kelompok berdiskusi untuk menyimpulkan apa yang mereka diskusikan dan apa yang mereka amati. Nah, setelah itu, guru mengarahkan siswa untuk memahami perpindahan muatan listrik dan muatan positif negatif secara sederhana. Lalu masuk pada pembuktian dan generalisasi. Di situ diberikan waktu beberapa menit, guru menjelaskan konsep listrik statis dan perpindahan elektron dan interaksi muatan secara singkat. Lalu siswa diminta untuk menyimpulkan pengertian listrik statis berdasarkan hasil percobaan yang mereka lakukan tadi dan penjelasan guru.
Lalu setelah itu, guru mengajak siswa untuk refleksi. Nah, yang terakhir masuk kepada penutup, yaitu sebelum guru mengakhiri pembelajaran pada pertemuan pertama, guru memberikan tugas rumah seperti mencari 3 contoh listrik statis di lingkungan sekitar dan menjelaskannya secara singkat pada pertemuan berikutnya. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk dalam skenario ini kami membuat ini 2 pertemuan, dan untuk pertemuan yang kedua itu dalam kegiatan pendahuluan ini ada yang pertama, guru menyapa dan mengulas kembali pertemuan sebelumnya secara singkat. Nah, secara singkat maksudnya itu ini apa itu listrik statis, apa contoh interaksi muatan yang pernah kalian lihat, dan yang kedua menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Contohnya kayak hari ini kita akan mengenal gaya tarik menolak atau antar muatan, atau disebut gaya kolom, dan bagaimana cara menghitungnya. Terus yang ketiga, motivasi belajar, menjelaskan pentingnya memahami gaya listrik untuk teknologi seperti printer, sensor sentuh, dan lain-lain. Nah, dan waktu yang dibutuhkan di sini ada 5-10 menit. Terus kita masuk dalam bagian isi. Di sini ada rangkaian kegiatannya. Itu yang pertama, simulasi. Simulasi itu kita pakai waktu selama 5 menit. Nah, di situ guru memutar video pendek atau menunjukkan animasi interaksi 2 muatan atau tarik menolak, pertanyaan pemantik, terus contohnya seperti mengapa 2 muatan bisa saling tolak menolak atau tarik menarik. Terus yang kedua, identifikasi masalah, dibutuhkan waktu 5 menit juga. Nah, guru menampilkan 2 muatan dan jaraknya, lalu bertanya kira-kira bagaimana cara mengetahui seberapa besar gaya yang terjadi di antara 2 muatan. Terus siswa merumuskan masalah dan hipotesis secara lisan. Nah, yang ketiga ada pengumpulan data selama 10 menit. Guru menjelaskan konsep gaya kolom dan rumusnya. Siswa dibagi kelompok kecil untuk mengerjakan 2-3 soal gaya listrik sederhana. Terus soal disusun dari yang sederhana ke yang menantang. Di pengolahan data ada juga yang keempat, pengolahan data. Kelompok mendiskusikan jawaban siswa, mencocokkan jawaban dengan kelompok lain. Lalu yang kelima ada pembuktian dan generalisasi. Terus dalam waktu pembuktian ini dibutuhkan 5 menit. Siswa menyimpulkan hubungan gaya dengan muatan makin besar gaya. Hubungan gaya dengan jarak, makin jauh jaraknya, makin kecil gaya. Guru menegaskan kembali rumus hukum kolom dan aplikasinya. Terus di bagian penutup, rangkaian kegiatannya itu yang pertama, siswa menyampaikan apa yang mereka pelajari hari ini. Terus yang kedua, guru memberikan penguatan konsep, dan yang ketiga ada evaluasi formatif atau soal perhitungan singkat, dan yang terakhir ada tugas rumah, cari dan catat 1 contoh alat dalam kehidupan sehari-hari yang prinsipnya dan prinsip kerjanya melibatkan gaya listrik. Sebelum itu pada kegiatan isi dibutuhkan waktu 30 menit. Total waktunya 30 menit, dan untuk penutup total waktunya 5 menit. Sekian dan terima kasih.